Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Easy Life, channel yang berisikan aneka ragam video pokoknya campur aduk sob. Oke, sobat Easy Life. Video kali ini adalah video jawaban dari pertanyaan salah satu viewer kita di video review AC Samsung ya. Jadi dia bertanya nih, Bang, kalau AC di rumah menggunakan daya listrik 900 watt bisa nggak ya pakai pasang AC? Oke, jawabannya ada pada video ini. Jadi, sobat boleh menyaksikan untuk yang tahu dan ada koreksi boleh dikoreksi ya sob ya. Terima kasih atas masukannya. Oke, langsung aja sob. Cara menghitung daya listrik peralatan elektronik rumah tangga biar listrik di rumah tuh nggak turun sob. Nah, jadi balik kepada pertanyaan, pernah nggak sobat ngalami dan bertanya-tanya, Bang, kok listrik di rumah trip ya kalau lagi nyalain komputer? Bang, kalau pasang AC dengan daya 900 watt bisa nggak ya? Bang, bisa nggak ya kalau nyalain AC tapi lemari es dan setrika juga bersamaan? Bang, kalau listrik di rumah langsung trip ya kalau AC-nya nyala. Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang udah umum ya, dan saya pun dulu sempat mengalami hal seperti ini karena dulu juga nggak ngerti masalah hitung-hitungan daya listrik. Cuma ini adalah ilmu yang saya pelajari, dan mungkin jika sobat lebih paham boleh share juga nih sob. Dan boleh dikoreksi kalau apa yang saya sampaikan di sini salah. Oke, sebelum kita menghitung daya listrik yang digunakan oleh peralatan elektronik kita tadi, di sini kita harus tahu dahulu sob, terlebih dahulu mengapa listrik itu bisa turun. Ya, listrik di rumah itu bisa turun, kenapa dan apa yang menjadi penyebabnya. Jadi kita harus tahu dulu nih salah satu peralatan yang terpasang di meteran dan di dalam rumah kita nih sob. Alat itu adalah namanya MCB atau miniatur circuit breaker. Bentuknya seperti apa? Nah, sobat bisa lihat ini adalah bentuk dari MCB sob. Sobat pasti udah nggak asing lihat bentuk barang ini ya sob ya. Apalagi yang memang teknis listrik udah pasti tahu nih tentang MCB. Cuma bagi yang awam dia nggak tahu nih barang ini apa dan fungsinya seperti apa sob. Lanjut, MCB ini biasanya kita terpasang di meteran PLN dan di box MCB yang ada di dalam rumah. Nah, fungsinya yaitu untuk membatasi arus listrik dan sebagai pengaman ketika ada beban berlebih. Nah, jadi maksudnya pengaman di sini, jadi apabila daya listrik yang kita konsumsi melebihi dari daya listrik yang dialirkan melalui MCB ini, maka dia akan melakukan standar pengamanannya yaitu mematikan aliran listrik. Nah, MCB ini bekerjanya secara otomatis sob. Jadi ketika arus melewati MCB melebihi arus yang sesuai nominal yang ada pada MCB tersebut, maka dia akan mematikan atau memutus aliran listrik tersebut sob. Sebagai contoh, jika daya listrik di rumah sobat itu adalah 400 watt dan total perangkat elektronik yang sobat nyalakan secara bersamaan adalah 600 watt, maka MCB akan langsung turun atau ngetrip sob, dikarenakan daya yang sobat pakai itu melebihi dari kapasitas si MCB sendiri. Nah, kaitan dari MCB tadi dengan daya listrik apa sob? Nah, jadi kayak gini sob, daya listrik di rumah itu kan ada banyak pilihan sob, tergantung dari yang terpasang di rumah sobat. Ada yang 450 watt, 900 watt, 1300, 2200, 3500 dan 6000, dan semuanya ini masing-masing ada MCB dengan ukuran tertentu. Kayak 450 watt ini kalau nggak salah 2 ampere, 900 watt 4 ampere, 1300 ini 6 ampere dan seterusnya ya sob ya. Dan inilah yang menjadi tolak ukur kita nanti untuk memanage pemakaian perangkat elektronik di rumah kita sob. Oke, kebutuhan listrik peralatan elektronik di rumah apa saja? Bisa jadi TV, kipas angin, lemari es, rice cooker, lampu, mesin pompa air, dan juga AC ataupun perangkat-perangkat lainnya sob. Nah, di sini kita akan coba menghitungnya sob. Kita akan menghitung. Jadi
Hal yang harus kita lakukan pertama sekali yaitu cari tahu dahulu konsumsi listrik semua peralatan elektronik yang ada di rumah. Di sini kita asumsikan daya listrik yang terpasang di rumah yaitu adalah 900 watt atau 900 PA. Nah, untuk contoh kita ambil di sini TV LED 60 watt, lampu LED 7 watt per piece, kipas angin 100 watt per unit, pompa air 300 watt, penanak nasi. Ada yang pada saat dia mode cooking itu 200 watt. Normalnya yaitu antara 100 sampai 400, kita ambil 200 watt aja ya sob ya, buat mempermudah perhitungan. Menghangatkan itu 40 watt, biasanya antara 30 sampai 50 watt. Lemari es kita ambil 150 watt, dan AC yang setengah PK itu adalah 350 watt, dimana normalnya yaitu antara 300 sampai 450 watt. Nah, setelah data ini sobat dapatkan, sobat boleh coba-coba hitung jika semua peralatan elektronik ini kita nyalakan secara bersamaan sob. Kita hitung semuanya ya, masih dengan asumsi listrik yang terpasang di rumah yaitu adalah 900 watt atau 900 PA. Jadi total daya yang dikonsumsi di sini untuk lampu LED-nya kita ambil 3 ya, kita pasang 3 ya, anggap aja. Jadi total semua perangkat yang dinyalakan bersamaan ini itu adalah 1181 watt. Sementara daya listrik di rumah kita yang kemampuan dari MCB-nya tadi itu hanya 900 watt sob. Otomatis ketika beban melebihi dari daya yang tersedia tadi, itu otomatis listrik di rumah sobat akan langsung turun atau ngetrip ya, jeglek istilahnya ya. Nah, jadi bagaimana caranya biar kita bisa menyalakan atau kita memanage nih sob, peralatan elektronik mana aja nih yang harus kita matikan supaya kita bisa menyalakan unit-unit tertentu. Misalnya kita ingin menyalakan AC, cuma kalau kita nyalakan AC otomatis listriknya turun. Nah, jadi coba kita manage dan kita hitung ulang dan kita pakai sesuai dengan keperluannya sob. Jadi di sini saya ambil contoh, kita akan mematikan pompa air sob. Di sini pompa air ini adalah 300 watt. Jadi secara tidak langsung kita udah mengurangi daya sekitar 300 watt. Nah, ini adalah salah satu caranya memilih perangkat yang harus dijadwalkan penggunaannya. Jadi langkah ketiganya kita memilih perangkat yang kita harus jadwalkan ya. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, ya, kita menghilangkan pompa air sob, dimana pompa air tadi itu dayanya yaitu sebesar 300 watt. Jadi lumayan banyak ya hilangnya. Dan di sini penanak nasi juga udah pada mode warm sob, dimana kalau kita pada saat mode masak tadi itu daya 200 watt ya kalau nggak salah tadi ya. Nah, jadi setelah nasi udah masak, kita hanya menggunakan mode warm aja sob. Dan di sini sobat bisa lihat dari total keseluruhan listrik. Jadi jika semua perangkat ini kita nyalakan, totalnya hanya 721 sob. Jadi daya listrik di rumah kita sudah cukup mumpuni. Nah, jadi pertanyaannya, Bang, apakah bisa kita memasang AC dengan daya listrik 900 watt? Jawabannya bisa. Tergantung dari bisa nggak sobat memanage peralatan elektronik yang terpasang di rumah sobat. Jika bisa, sobat bisa lihat contoh perhitungan ini, maka sobat bisa menambah peralatan elektronik dan hanya harus memanage penggunaan perangkatnya aja sob. Nah, jadi jangan sampai nih sobat nanti keasikan beli barang terus, cuma ternyata listrik di rumah sobat nggak mampu untuk menyalakan semua unit bersamaan. Jadi sobat perlu untuk memanage. Nggak masalah sobat mau beli barang apapun, misalnya mau beli PS atau semacamnya, tapi sobat coba hitung juga daya listriknya, jangan sampai nanti ngetrip terus sob. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah jawabannya ya sob. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa nggak ya kita pasang AC dengan daya listrik yang cuma 900 watt sementara AC itu sendiri 350 watt? Jawabannya bisa, tergantung dari kita untuk memanage penyalaan dari peralatan elektronik rumah kita sob. Oke.
Nah, saya kira cukup sekian dulu untuk video kali ini sob. Semoga video ini bermanfaat buat sobat yang masih bingung apakah apa ya untuk menghitung atau untuk memasang unit peralatan elektronik tersebut sob. Jangan sampai nanti wah udah beli ternyata listriknya jegrek terus sob. Nah jadi oke, cukup sekian dulu ya sob ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan juga tanda lonceng supaya sobat gak ketinggalan update video terbaru dari Easy Life Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Easy Life.